wal qanitoni yuzakkiyani. Pasal menjelaskan tentang harta yang dijadikan satu, berserikat jadi satu, dua orang jadi satu. Bukan, dari harta yang berupa investasi, bukan investasi, dari zakat-zakat yang kemarin seperti kudus atau kambing dan sapi dan unta dimiliki dua orang jadikan satu. Nanti Ustaz Rahmat sama Ustaz Riza sama-sama punya kambing, jadi jadikan satu. Hartanya dijadikan satu, ini dua orang dijadikan satu. Wal kholi atau dicampur, berserikat. Kepemilikan hewan ternak, dua orang dijadikan satu. Itu zakatnya, konsep dasarnya ketika milik dua orang. Cara pengeluaran zakatnya itu bagaimana? Itu cukup satu saja, tidak harus satu-satu mengeluarkan zakat. Itu satu pemilik, tapi harus memenuhi dari beberapa syarat. Kalau dalam perkaliannya itu di belakang ada itu syarat. Cuman sebelum menjelaskan syarat dari diperbolehkan kongsian itu atau berserikat jadikan satu, dua harta yang dijadikan satu, ada kemanfaatan di dalam menyatukan harta milik seperti hewan ternak jadikan satu. Kalau kata ulama, kata Imam Ibnu Qasim dalam perkaliannya mengatakan al-qalitoni yuzakkiyani, dari dua harta yang jadi satu itu cukup dizakati zakat al-wahid, bukan wahid ya, tapi zakat al-wahid artinya zakatnya satu orang. Dua orang yang memiliki harta seperti hewan ternak dimiliki oleh dua orang tapi dijadikan satu. Cara mengeluarkan zakatnya itu cukup satu saja, bukan si A dan si B mengeluarkan zakat masing-masing, tidak, tapi cukup satu saja. Ustaz Wahid sama Ustaz Izar punya kambing, dikumpulkan jadi satu. Bagaimana zakatnya? Apakah Ustaz Wahid mengeluarkan zakat, Ustaz Izar mengeluarkan zakat? Tidak seperti itu, cukup satu saja karena sudah dijadikan satu. Wal khilqatu qad tufidu asyarikaini takhfifan. Khilqah, berserikat, harta yang dijadikan satu itu qad tufidu, terkadang qad masuk kepada fi'il mudhari'. Kalau dalam konsep ilmu alatnya itu faedahnya ada kalanya di taklil sama di taksir. Kalau masuk pada fi'il madhi di tahqiq sama di takfir. Contoh ditahqiq kalau dalam ilmu alatnya itu qad aflahal mu'minun, nyata pasti kalau orang yang beriman beruntung. Kalau yang ditaklil qad yasduqu al-kadhibu, sedikit sekali orang yang tukang bohong benar omongannya. Ketika qad masuk kepada pemuda itu bermakna ada dua kemungkinan, ada taksir sama memperbanyak atau ini ada dalam konsep ini katakan qadil qatu fidu asyarikaini. Berarti ini masuk yang faedah di taklil, mensedikitkan. Terkadang di dalam dua harta yang dicampur menjadi satu itu berfaedah apa? Tahfifan, meringankan, nyentengaken, meringankan untuk siapa? Untuk si A dan si B, untuk Ustaz Wahid dan Ustaz Izar. Contoh di ayam nikah sama ninasyatan bisa wiyati bainahuma fayalzamuhuma syatun. Dicontohkan harta yang berserikat itu tadi dikatakan meringankan apabila dua orang yang berserikat ini memiliki kambing 80 kambing. Ketika memiliki 80 kambing, secara syarat untuk pengeluaran zakat itu kan sudah mencapai 1 nisab. Kemarin kita tahu nisab dari kambing itu berapa? 40. Berarti kalau 80 sudah mencapai nisab, kan lebih.
Ustadz Nizar sama Ustadz Wahid itu memiliki 40 kambing. Namun kedua-duanya ini bukan dirawat sendiri, tapi dijadikan yang seharusnya secara konsep dasar, karena dua orang ini sudah mencapai batasan minimal untuk mengeluarkan zakat, maka perorangan wajib mengeluarkan zakat satu kambing. Tapi karena dijadikan satu berserikat, ayo Ustadz Nizar kelompoknya dari siji biaya lebih manis. Seumpama dijadikan satu seumpama wani. Kalau bukan manda. Sama berarti maksudnya. Kalau seperti saya nggak berani, Ustaz. Saya kan orangnya ikut. Jadi kalau ikut enak ketika nikah lagi. Enak apa? Enak usirannya. Wes mulioin gitu. Iku bajumu diwadai kerdus. Kembali ya. 40. Yang seharusnya per orang itu wajib mengeluarkan satu, tapi karena berserikat dijadikan satu, maka cukup satu saja zakatnya. Seperti halnya zakatnya orang sah. Itu faedah di dalam menyatukan kedua harta menjadi satu. 80 kambing, zakatnya berapa? Ya satu. Meskipun milik dua orang sama-sama 40. Kenapa? Karena dijadikan satu. Itu yang dinamakan kholitoni, dua orang yang berserikat, dua orang yang saling menyatukan harta. Faedah pertama. Untuk faedah yang kedua, qad tufidu tasqilan bi ayyamlika arba'ina syatan bisyawiyati bainahuma fayalzamuhuma syatun. Faedah yang kedua, harta yang berserikat itu bukan meringankan, malah tapi memberatkan. Bahasa taskilan itu ngabotakan, berarti memberatkan. Bagi siapa? Bagi dua pemiliknya. Contoh seperti ada orang yang berserikat memiliki kambing 40 kambing. Wahid punya 20, Tat Nizar punya 20. Secara konsep dasar 20 kambing belum mencapai batas minimal untuk mengeluarkan zakat. Belum sampai nisab, gitu kan? Karena kambing nisabnya 40. Cuman karena dijadikan satu berserikat, akhirnya yang awalnya belum mengeluarkan zakat karena jadi satu pas jadi 40, maka wajib mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Satu. Itulah faedah di dalam memberatkan. Jadi kerjasama itu tidak selamanya indah. Kerjasama itu tidak enak. Seperti itu. Jadi ya seperti itu. Hubungan perluminan saya seperti itu. Ada kalanya indah, ada kalanya tidak indah. Ruwet. Dari cari muncul dan gulo. Dan itu pahit, gulo itu lebih. Orang hidup akan merasakan manis pahitnya. Alhamdulillah. Lek lebih, alhamdulillah. Lek pahit, sabar. Sampai kapan? Sampai indah pada waktu. Karena tidak ada batas untuk orang sabar. Ada batas. Cuman hadiahnya orang yang sabar bukan dunia, bukan alam semesta, tapi siapa? Allah. Kata siapa? Kata Allah. Innallaha ma'as sabirin. Pasti ketika kita sabar yang kita dapat adalah zatnya Allah Subhanahu. Ini mungkin pada semuanya kita semuanya diberikan kesabaran, diberikan keimanan. Masih penting iman, sabar. Dua iman tapi gak sabar, aneh. Sabar tapi gak iman, kuat. Jadi sabar dan paham ya? Itu konsep dari yang memberatkan. Faedah yang ketiga, ini saya langsung bacakan terjemahnya saja, tidak saya menjawabkan kepada siang. Waqad tufidu tahfifan ala akhirihima wa tasqilan ala ukhra. Faedah yang ketiga, di dalam berserikat dua harta yang dijadikan satu itu meringankan kepada yang satu, memberatkan kepada yang lain. Apakah ada yang seperti itu? Ada. Contohnya ka'ayyam nikah sitina, seperti halnya dua orang yang berserikat jumlahnya ada 60 kambing.
ahadihima suha, yang satu memiliki sepertiga dari kambing 60 itu. Walil ukro sulu sah, yang satunya lagi memiliki 2/3. Contohnya kalau saya gambarkan tadi, Ustadz Wahid memiliki 1/3, Ustadz Nizar memiliki 2/3. Berarti kalau 60 1/3-nya itu berapa? 20 gitu. 1/3 dari 60. Kalau 60 1/3-nya berarti kan 20 gitu. 2/3-nya berarti 4. Yang Ustadz Wahid itu lebih sedikit, Ustadz Nizar lebih banyak. Padahal yang punya anak Ustadz Wahid, yang punya istri Ustadz Wahid, Ustadz Nizar jomblo kok lebih banyak kan mata. Itu bagaimana ketika diserikatkan jadi satu, itu ada yang merasa terbebani, ada yang merasa diringankan. Yang terbebani siapa? Ustadz Nizar. Ya, Ustadz Nizar. Ustadz Wahid, karena Ustadz Wahid masih punya 20 kambing, kenapa kok disuruh mengeluarkan zakat? Kalau Ustadz Nizar sudah 40, dia sudah mencapai nisab. Itulah faedah yang ketiga di dalam menjadikan atau menjadikan dua harta yang berbeda, bermanfaat bagi satu orang dan berat bagi yang lain. Contoh 40 sama 20 ketika digabungkan 60 kambing. Yang seharusnya Ustadz Wahid itu tidak wajib mengeluarkan zakat karena masih kurang nisab, tapi karena jadi satu dengan Ustadz Nizar yang punya 40 kambing, maka juga ikut-ikutan wajib mengeluarkan zakat. Itu faedah yang ketiga di dalam berserikat. Yang terakhir yang terakhir untuk faedah di dalam berserikat, qad la tufidu tahqiqan wala tasqilan. Gak ono manfaatnya belas, gak ono efeknya sama sekali. Ya udah memberatkan, tidak meringankan. Contoh bi ayyam nikah mi'atai syatin bisa riyati bainahuma. Contoh apabila ada dua orang yang berserikat sama-sama memiliki kambing 200. Ketika memiliki kambing 200 itu zakat kambingnya berapa? Ketika 201 baru 3 kan ngoten. Jadi dari 40 sampai 200 itu tetap dari 40 120 itu 119 itu satu. Dari 120 ke 200 itu itu kalau dalam ternak. Lain hanya konsep ketika harta emal. Jadi kalau emal berupa emas perak, lebihnya itu meskipun sedikit tetap diikut sertakan untuk dikeluarkan zakat. Kalau hewan ternak lebih dari batas nisab tidak diikutkan untuk mengeluarkan zakat. Contoh tadi 40 ke 119 ya tetap satu meskipun lebih dari nisab. 200 ke 120 sampai 200 tetap 2. Serikat yang tidak memberikan kemanfaatan sama sekali itu apabila dua orang ini memiliki kambing 200. Berarti sama-sama si A memiliki 100, si B memiliki 100. Ya si A itu seandainya tidak dijadikan satu, ya satu yang wajib dizakatkan. Si B seandainya tidak dijadikan satu, juga satu yang wajib dizakatkan. Jadi sama-sama sebenarnya wajib mengeluarkan zakat. Terus dijadikan satu, ya tetap loh kan siji-siji, satu-satu, yang satu-satu si A satu, si B satu. Dari sini faedah yang tidak ada manfaat dalam penggabungan harta atau menserikatkan hewan ternak yang dijadikan satu. Di situ ada 4 kemanfaatan dalam berserikat. Lanjut. Yang pertama apa tadi? Meringankan. Yang kedua memberatkan. Yang ketiga Ringan dan berat. Sebenarnya. Dan yang keempat tidak ada sama sekali. Kalau yang meringankan itu ketika sama-sama punya kambing 20. Ketika sama-sama punya kambing 40 itu meringankan.
ini baru syarat yang harus terpenuhi di dalam kita mensedekahkan harta yang dikeluarkan sepertinya zakat satu orang. Wa inna yuzakiyani zakat alwain, akan tetapi kita itu boleh mengeluarkan zakat yang dijadikan jadi satu itu seperti zakatnya satu orang apabila bisa itu, apabila memenuhi 7 syarat. Bisa syarat itu ini cer yang diharapkan karena isim ghairu munsharif, jangan dibaca bisa iti, ini jelas ya pembacaannya di bisa itu cer dengan tanda fathah. Ida karena yang pertama kita boleh mengeluarkan zakat satu orang ketika 2 harta yang dijadikan satu, maka zakatnya seperti satu orang apabila satu syaratnya al-murahu wahidun, al-murahu wahidan. Ida karena al-murahu wahidan, apabila kandangnya itu satu di tempat di mana hewan itu diistirahatkan, kamarnya lah bahasanya itu sah. Kalau dalam keterangan Fathul Qoribnya domim bahasa murah itu dibaca domah mimnya, artinya ma'wa ma'asyiyati lailan, tempat di mana kandang itu, tempat di mana hewan itu makan, berarti kandang, istirahat di malam hari. Yang kedua, syarat boleh untuk mengeluarkan seperti zakatnya satu orang adalah wal masrohu wahidan. Jadi kalau dikira-kirakan idakana al masrohu wahidan. Kenapa kalau khobar terbaca nasab terbaca kata? Karena di situ sebagai khobarnya kana, mengira-kiranya wa idakana al masrohu wahidan. Karena untuk meringkas wahat kumayulah mujaizun kamakan itu dalam artiannya itu Ustaz. Membuang sesuatu yang sudah maklum 2 ayat gak usah ditulis lagi, malah memperpanjang kalimat itu meringkas wahat kumayulah mujaizun. Jadi pengira-kiranya wa idakana al masrohu wahidan. Syarat yang kedua, kita boleh mengeluarkan zakat seperti zakatnya satu orang apabila tempat di mana mengembara satu. Wal murad bil masroh al mautu alladhi tusrohu ilaihi al masyiyah, tempat hewan itu digembala satu. Kalau pertama kan syaratnya kandangnya satu, yang kedua tempat kita gembala hewan itu juga satu. Wal mar'a warra'i wahi, dan syarat yang ketiga yang mengembala sama orang yang mengembala, pengembala sama orang yang mengembala itu juga satu. Kalau yang mengembala ya terwahid bukan orang banyak. Wal fahlu, dan syarat yang nomor 4 ya. Wal fahlu wahidan ini takhadul naul masyiyah, pejantannya lanangane sing tukang numpai wedhus wedina, nah wedone itu harus satu jenis. Setia lek kambing domba yo kambing domba sing numpai, ojo kambing kacang, ini kan rusak keturunan. Makanya kita itu harus tahu posisi, tahu diri gitu ya maksudnya, karena rusak keturunan. Jadi penjandanya itu harus satu. Kalau seumpama 2 kambing yang berserikat ini jenis yang berbeda, bagaimana? Pak ini talafanauha kadokni wa ma'zin, yang satu kambing besar, yang satu kambing Jawa, kambing kacang. Itu bagaimana? Fa yajuzu ayakuna likullin min huma fahlun yadruku masyiyah. Maka boleh sesuai dengan jenis kambing masing-masing. Kalau yang punya Ustaz Iza kambing kacang ya kasih penjantan kacang. Kalau Ustaz pakai kambing domba ya kasih kambing domba. Jangan sampai sing kacang ini ngumpai sing domba. Jadi ketika bercampur seperti itu tidak memenuhi syarat untuk mengeluarkan seperti zakatnya satu yang nomor 4. Dan untuk zakat syarat yang nomor 5, wal masrobu allati tasrobu minhul masyiyah ka'ainin aw nahrin aw ghairi ma wahidan. Minumannya
minumannya kambing ya, itu diambil dari satu macam ya. Kalau biasanya ambil dari sumber ya air sumber, atau kalau nahar dari air sungai ya air sungai. Jangan pindah. Lagi biasanya di kayak umbian hanya sumur ya sumur satu. Kalau sumber ya sumber. Itu syarat yang nomor 5. Terus yang syarat yang nomor 6, wal haliku wahidan wa huwa ahadu wajhaini fi hadhihi masalah. Cuman ini ada pandangan yang berbeda. Artinya yang nomor 6 ini yang memeras, tukang proses susu mau itu kudu siji. Gak boleh memerasnya kadang kayak tak Rizal yang meras, kadang tak Wahid yang meras, kadang tak Dimas yang ngampung pisang. Itu tidak boleh. Satu pandangan, tapi ada pandangan lain mengatakan wal asau ada mustirati ittiqadul alif. Menurut pendapat kaul asau ya tak kudu ngono, pokoke sementing susune metu sok wae sing cek sementing susune metu. Waduh ae nggih pedhus itu kok enggak oleh nggih. Pedhus. Wa kada al mahlabu dikasih bahwa alina alladhi yulabu fihi. Begitu juga wadahnya, tempat di mana susu itu dikeluarkan, wadah susunya itu juga harus satu. Artinya untuk syarat yang nomor 6 ini tidak menonton harus satu orang. Memang dalam teks takribnya itu mengatakan harus satu orang yang memeras susu. Namun dalam Fathul Qoribnya dikatakan ada pandangan lain, tidak masalah meskipun bukan satu orang yang memeras susu itu tidak masalah, tetap memenuhi syarat di dalam boleh mengeluarkan zakat seperti zakatnya satu orang. Itu untuk hal. Begitu juga wadahnya, apa pakai wadah, apa timbul, apa pakai beriken, apa pakai galon, tidak masalah, tidak harus sah. Dan yang terakhir syaratnya dua harta yang berserikat boleh mengeluarkan seperti zakatnya satu orang itu adalah wa maudhi'ul halabi bi fathil lam di tempat merasnya susu. Amin. Tempat merasnya susu itu berarti kan apa istilahnya? Penting. Apa bahasanya? Sensitif sekali, kasihan Ustaz terus dokter banyak. Kalau kita yang sudah PhD kan bisa mempraktikkan. Ustaz terus ini bahaya ini. Jadi kalau maudul halabi wahid, tempatnya satu ya, itunya sah. Tempat empuknya. Wahaka an-Nawawi iskan la wa ismul labani mahlud. Ini kalau kata Imam Nawawi ismul labani al-mahlud, susu yang diperas, berarti kan itunya maksudnya kan. Ini penjelasan Imam Nawawi. Wa idlaq wal masdar qala ba'dun wa al-muradha. Ini bahasa halabun atau halbun itu sama saja, karena yang dimaksud ini adalah isim masdar. Masdar itu kan ada dua, ada yang kiasi, ada yang simai. Kalau yang kiasi itu adalah bahasanya fa'lan, berarti halban atau halbun, fa'lun. Kalau yang simai itu adalah halabun, hulubun, bahasanya kan fa'alun, fi'alun, itu yang simai. Artinya simai itu langsung rumus ke orang Arab, karena ini bahasanya orang Arab ya terserah orang Arab mau baca. Tapi secara kiasi yang ada di tas depan itu fa'ala ya fa'lan. Fa'lan itu kiasi. Berarti kalau yang kiasi adalah halban, itu wazan fa'lan. Tapi kata musonif baik itu dibaca halaba atau halabun itu sama-sama saja. Kenapa? Karena sama-sama yang dibagi itu adalah macamnya pun itu tentang masalah berserikatan dari zakat yang nanti dikeluarkan seperti halnya zakatnya satu orang. Syaratnya ada 7 tadi nih. Yang satu apa? Kandangnya satu. Terus yang kedua apa? Minumnya Menjaganya satu. Terus yang gembala sama yang gembala satu. Yang ketiga jandanya satu. Kalau misal jenis kambingnya berbeda-beda boleh sesuaikan dengan kambing yang disediakan. Kalau satu kacang kasih penjantan kacang, satu domba kasih penjantan domba. Yang keempat harus apa? Misalnya yang keempat
Pemerahnya satu. Tempatnya satu, tempatnya satu, terus itunya juga syarat ini harus terpenuhi. Tempatnya susunya itu tempatnya satu maksudnya, tidak bercabang, tidak kemana-mana. Kalau bercabang berarti bukan satu. Pun mungkin itu tentang masalah perserikatan zakat harta hewan ternak yang dikeluarkannya sesuai seperti satu orang yang mengeluarkan zakat. Pun itu mungkin ini saja mas. Yang dizakatkan itu dua orang, kan sudah dua orang. Kan misal satu ini siapa? Yang dijadikan satu itu sudah Mereka berdua itu yang jumlah Tergantung kesepakatan. iya kan 40 ya seumpama 40 berarti kan ada 80. Itu kambing mana yang disediakan terserah dikeluarkan yang mana saja punya yang tadi pahit. Cuman tidak harus mengeluarkan dua, itu satu. Kalau yang tadi 40 sama 20 ya itu ada yang merasa dirugikan kan. Betusku berkurang ini. Padahal seharusnya saya 20 itu belum bayar wajib bulan zakat. Oh kok banyak yang mau zakat? Tapi sampun mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah itu supaya wajib itu untuk berkahan kita Roma. Yang kedua kita semuanya sudah tidak langsung nyambung sana nang masaya itu yo. Nah jenawi dewi kak mundur langsung nang kono, tapi kan kalau ngawas kita beliau kita semuanya mendapatkan sanad dari mungkin baru bermanfaat bisa membuat kita lebih luas lagi wawasannya tentang masalah zakat dan mungkin bisa ngamalaken. Nek jari ini ustaz kula lek awakmu pengen dadi wong sugih alimu bab zakat. Apa? Karena sing wajib zakat pasti wong sugih. Sing wong kiri-kiri gak wajib zakat kan ngirimu zakat nang panu. Jadi lek pengen sugih ngalimu bab zakat. Lek ngalim bab zakat kan gak iso ngamal. Man ilmu illa bil amal. Tidak katakan berilmu kalau tidak mau mengamalkan ilmu. Wal amal tarkul ajib bil ajal. Yang namanya amal lebih prioritaskan akhiratnya daripada dunia. Itu kata Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim wal Ta'lim. Bukan kata Syekh Jabir. Iya. Kalau katanya Syekh Jabir Ali, ya duit dhisik dan baru amal. Cuman dalam kita mengamalkan dan mengajar ini lebih penting mana? Lebih penting ilmunya. Dengan sering kita baca dalam Quran, Ar-Rahman Al-Laman, Allah Ta'ala itu pengajar. Apa yang diajarkan Allah dan Al-Quran berarti pengajar itu sifatnya Allah. Kita semuanya lebih-lebih guru agama sudah memakai sifatnya Allah, dan yang diajarkan ilmunya Allah yang bersumber dari Al-Quran. Dan jadi kita sebagai pengajar itu termasuk luar biasa, meskipun secara gaji tidak sebesar kekuasaan asal, tapi kita semuanya bersifat seperti sifatnya Allah Subhanahu wa Ar-Rahman Al-Laman. Ustaz Wahid sifatnya Allah pengajar. Luar biasa, kita semuanya meskipun manusia tapi bersifat seperti sifatnya. Dan sang pencipta mugi-mugi barokah sakit terus lantaran awal diri mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nasiratul mustaqim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ridho wal inayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.